Hai guys, kita ketemu lagi ya. Nah, di sini saya masih tetap menjadi seorang TKW Hongkong ya. Ini pesan aku buat teman-teman aku semuanya di seluruh dunia. Ya, terutama para TKW ya, para mbak-mbak, para cece-cece yang bekerja di luar negeri. Seluruh dunia ya, nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Nah, ini terutama yang ada di Hongkong. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalian itu bekerja itu ya perlu modal gitu loh ya. Modal itu memang penting ya. Satu modal utama yaitu kejujuran. Nah, ini modal utama itu kejujuran. Ini penting banget guys. Ini modal utama. Jujur itu dimana-mana digunakan dan sangat penting. Apalagi kalau kita misalkan kerja sama orang Hongkong atau orang Cina ya. Tak lepas itu ya, kalau misalkan kita bekerjanya sama orang Indonesia juga sama aja sih. Bekerja sama orang mana aja itu sama aja sih. Kita diwajibkan jujur ya, kejujuran itu penting ya. Ini modal utama, kalian harus punya modal utama ini, harus punya ya. Jangan terus modalnya aku ada uang ini aku pasti bisa lah, jangan. Uang tidak menjanjikan apa ya, punya uang banyak kalau kita nggak jujur buat apa sih ya, kalian tahu sendiri ya. Maka itu modal utama adalah jujur ya. Terus yang kedua itu berani. Berani di sini bukan berarti kita tuh wah kudu wani karo majikan. Misalkan majikan ngomong satu kata kita jawab 5 kata 10 kata, enggak, bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud di sini berani itu maksudnya seperti ini. Kita misalkan ya, kita otomatis yang baru itu sama majikan itu kamu misalkan C, kamu tak suruh ke sana, kamu pergi sendiri, aku nggak bisa nganter, aku sibuk, misalkan kayak gitu ya. Kamu harus berani ke sana sendiri, nyari alamat. Udah, kita dibekalin alamat aja. Jadi kita harus berani itu ya, kita harus berani mencari alamat itu, dan kita berani untuk bertanya. Jadi kita terus aku takut, aku malu mau tanya, itu tidak berguna di luar negeri ya. Kita itu butuh berani untuk bertanya, jangan malu. Bukan berarti, jangan disalahartikan di sini ya kata berani ya. Jadi jangan salah paham ya, kata berani itu bukan kita berani harus kita itu menjawab perkataan majikan apapun dijawab, jangan ya. Tuh, kita harus berani ya. Terus yang ketiga, modal yang ketiga itu ya, tadi yang pertama kejujuran, berani. Terus yang ketiga, kita itu harus punya modal ini, kita siap untuk meminta maaf. Walaupun kita itu kadang ya menurut kita, perasaan aku udah bener ya ngerjain ini, itu menurut kamu bener, tapi belum tentu bener menurut majikan atau bos kalian ya. Kadang ada ya seorang majikan itu padahal majikan yang salah, itu nggak bener, itu kita yang bener, tapi tetap aja dia kuasa daripada kita ya, tetap aja kita disalahin ya kan. Nah, ini jalan satu-satunya untuk mengatasi hal atau masalah seperti ini, yaitu kita harus meminta maaf ya. Ini penting banget. Apapun kesalahan kita, besar kecil, sebesar apapun, segede apapun, entah itu menurut kita itu benar, cepet aja kita minta maaf ya. Udah aja, kalau misalkan ini kok kamu gini, jangan misalkan ya boleh sih membantah sedikit, misalkan loh kan tadi mam yang nyuruh kayak gitu, enggak ya, mungkin dia lupa atau mungkin pingin dia menang lah ya. Bilang aja maaf nyonya, atau minta maaf, pokoknya intinya maaf lah ya. Maaf, mungkin aku salah, kayak gitulah ya. Pokoknya intinya minta maaf aja ya. Itu harus minta maaf, itu harus.
Nah, di sini ya berani ini masih panjang. Tadi berani itu terus minta maaf ya. Tadi ya kejujuran, minta maaf dan berani gitu ya. Terus yang keempat, kita itu harus fokus pada pekerjaan ya. Misalkan kita jam kita tuh kerja ya, jam waktu kerja misalkan ya, kita harus fokus kerja itu. Apa yang kita kerjain itu fokus. Jangan di sini kerja terus sambil main HP kayak gitu ya. Itu majikan tidak suka ya, nggak suka ya. Kecuali kalau kalian itu misalkan majikan nggak ada yang di rumah, terus kalian kerja itu sambil main HP. Tapi ya ingat, jangan sampai pekerjaan kalian tuh salah ya, jangan sampai salah. Kalau salah akibatnya nanti kamu kena marah. Itu udah pasti. Kenapa pekerjaan seperti ini, harusnya tuh begini, kenapa jadi begitu? Siapa yang kena marah? Kita kan, ya enggak? Kalau bisa kita punya jadwal kerja ya. Kalau kalian nggak bisa untuk menyimpan di otak, tulis. Misalkan jadwal kalian pagi, misalkan kalian bangun jam 7, pertama kali yang kalian kerjakan apa, ditulis ya. Otomatis bangun tidur, gosok gigi, cuci muka ya. Terus kalian itu harus ingat mau ngapain. Kalau nggak ditulis di jadwal ya, jadwalnya jam 7 ngerjain ini, jam 8 ini, setelah itu ini, terus ini itu. Nanti kalau kalian punya jadwal tertulis mohon maaf, nanti lama kelamaan kalian kebiasaan, udah terbiasa, nggak usah pakai yang namanya jadwal itu ya. Kalian udah hafal, bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, terus ngerjain ini, ngerjain itu, langsung ide-ide dalam otak itu pasti terus. Kalau aku dari awal masuk sini, yang namanya semua pekerjaan itu nggak pernah aku diajarin ya, dan aku nggak pernah bertanya. Jadi bos aku itu gimana ya, aku pertama kali masuk sini tuh dia tuh ngerjain apa aja dikerjain. Dia tuh kan belum kerja ya, masih hamil tua ya itu waktu itu, hamil tua guys. Dia ngerjain semua pekerjaan, aku tuh ya tak liatin, menyimak gitu loh. Terus tak inget-inget gitu loh, oh ternyata kalau nyuci baju itu seperti ini, terus kalau masak itu seperti ini, kalau bersihin kaca itu seperti ini ya. Intinya semua yang dikerjain sama Simbo aku itu aku perhatiin dan aku simpen di otak gitu loh. Jadi aku tuh nggak punya jadwal, jadi langsung tersimpan di otak kayak gitu ya. Aku save di situ, jadi kalau bangun tidur langsung ini itu semalam kayak gitu udah. Jadi tahu apa yang mau dikerjakan. Orang sini itu paling nggak suka kalau nyuruh sekali dua kali sih nggak apa-apa ya. Banyak orang sini tuh, masa aku harus nyuruh terus gitu ya. Nggak cuma di Indonesia aja, orang sini sama aja nggak suka nyuruh. Maksudnya ya suka nyuruh, cuman pekerjaan kalau yang pekerjaan yang terlihat gitu loh, jangan sampai disuruh gitu loh kerjakan. Jadi kita harus punya inisiatif, itu namanya ya, inisiatif itu penting. Jadi kita tuh punya inisiatif itu gampang guys. Semua kerjaan kalau kita tuh berinisiatif itu kan akan gampang, ringan, dan cepat kita kerjakan. Dan otomatis orang sini itu kalau udah longgar, udah waktunya istirahat itu gitu, orang sini bebas kok, mau main HP, mau telepon, mau bebas gitu loh. Yang penting pekerjaan kita itu beres ya, ingat itu ya. Inisiatif itu juga penting ya buat di sini ya, orang Hongkong ya, ingat itu.
Dan ini nih ya, orang Hong Kong, orang sini tuh, orang Hong Kong ya, ku kebanyakan tidak suka pembantunya makan banyak. Nggak semua ya, aku tidak bilang semuanya ya. Di sini sebagian, bahkan kebanyakan ya, tidak suka pembantunya tuh makan makanan banyak lah ya, makan banyak ya, makan secukupnya kayak gitu ya. Terkadang mbak-mbak Indonesia itu terkadang itu banyak yang mengeluh kurang makan, kurang kenyang ya. Jadi dikasih makan tapi kurang kenyang ya, jangan disalahartikan tidak dikasih makan ya, dikasih, cuma kalau buat porsinya orang Indonesia itu memang kurang kenyang ya, karena saya sendiri juga mengalaminya ya. Dulu ya, waktu aku baru di sini tuh memang kurang kenyang, makanya dikasih sedikit banget guys. Jadi kalian yang mau proses ke Hong Kong ya, biasanya tuh di PT ya, di PT, hidupnya di PT, makannya itu ya seperti itulah di PT. Kalian tahu sendiri kan ya. Di sini aku tidak akan menjelaskan terlalu detail makanan yang ada di PT. Pasti kalian sudah tahu seperti apa di PT itu ya. Jadi aku pikir di PT itu ada bagusnya ya, itu adalah untuk melatih diri kita ya, melatih diri kita. Kalau di PT kan ada nasi sepuasnya makan kan, yang penting kenyang kan. Terus kalau lauknya memang dibagi-bagi ya kan, lauknya ya macam-macam, ganti-ganti kayak gitu ya. Intinya ada lauk gitu loh. Jadi di PT itu menurut aku tuh, aku ambil hikmahnya aja. Dulu aku berpikiran jelek ya, oh di PT makanya nggak enak ini, pokoknya pikiran jelek lah gitu. Tapi sekarang aku sudah bisa berpikir, jadi pelajaran yang ada di PT itu buat untuk melatih mental aku. Bener. Jadi kalian yang ada di PT jangan mengeluh karena makanan atau karena dibatasin untuk ini itu waktunya. Itu untuk melatih diri kita. Jadi jangan menyalahkan itu ya. Itu bagus untuk melatih diri kita. Kalau sudah sampai luar negeri itu, kita itu biar di PT udah merasakan kayak gitu, biar nggak kacok, biar nggak kaget kalau setelah di luar negeri itu, biar nggak kaget, oh ternyata begini. Nanti kalau di PT itu terlalu mewah, terlalu enak banget, makanya terlalu mewah, pokoknya intinya terlalu mewah lah ya, terlalu bebas gitu. Nanti kalian sampai luar negeri kaget atau kacau. Jadi buat teman-teman aku, kalau di PT jangan mengeluh ya, ambil hikmahnya. Pasti semua itu bermanfaat buat kita semua setelah nanti kita di luar negeri ya. Terutama soal makanan, soal kebebasan, semuanya. Gak ada yang PT itu mengajarkan jelek, itu gak ada. Semua mengajarkan baik ya. Udah begitu aja pemasukan dari aku untuk modal kerja ke luar negeri ya. Makasih ya. Thanks for watching. Pokoknya semangat untuk kalian semuanya.